sekecil apapun kita akan sampai. Kita nggak beri apa-apa, hanya ilmu yang kita beri, hanya sesuatu yang kita beri. Ilmu itu penting. Kita melihat dari kita masuk dari sana itu adalah ya, kita masuk di kalangan masyarakat yang mungkin di sini banyak partai ini Bu, PKS atau Demokrat atau apa. Kita masuknya enak. Kita nggak partai manapun. Semua pengurus, walaupun pengurus ini tergabung di partai manapun, jangan pernah bawakan ke partai yang kita. Jangan, ya. Makanya saya katakan tugas ormas itu harus kembali seperti ormas. Organisasi kemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan Staf DPP bahwa sudah datang ke DPW Serang untuk meninjau tambak di DPW ini di Desa Sawah Luhur dan Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Yang sebenarnya memang benar bahwa yang tadinya 1 kilo itu paling 2-3 ekor, sekarang paling jadi 5-6 ekor 1 kilonya. Makanya yang kasihan tuh petani tambaknya Pak, ya harus panas-panasan tapi hasilnya malah berkurang. Keduanya juga 5-6 ekor tuh yang biasanya kita 3 bulan panen bisa 5-6 bulan. Selamat siang. Di sini kita melihat bahwa MIM berbeda. Desa ini akan maju karena MIM di-create sama Bu Dona memiliki banyak bidang. Setuju kita bisa maju bersama? Maju. Terima kasih. Maju. Begitu diterjunkan ke lokasi ini itu lagi. Tapi sementara ngumpulnya di tempat saya. Nah, terserah. Ini ada Kabid Pertanian. Siap, mantap ini Pak RT, mantap. Kunjungan Ibu Ketua Umum Masyarakat Indonesia Maju ke DPW Banten. Sekarang lagi menuju ke Tambak Bandeng dan lokasi ya, Sawah Luhur. Ini di perumahan warga melalui gang-gang kecil. Ya tadi Pak Darwan. iya Pak Darwan, benar. Karena dia ini ya. Ya jadi Pak Darwan Ketua DPD Kota Serang ya Pak. Jadi Bapak pelaku dari tambak ini. Ya. Sudah berapa lama Pak tambak bandeng? Ya, saya mah tambak bandeng itu segera 25 tahunan. 25 tahun. Betul. Oke. Terima atas sambutan daripada DPW Kota Serang, khususnya DPW Banten ya, di Desa Sawah Luhur ya. Saya melihat di sini potensi yang ada luar biasa bisa kita padukan. Jadi di bidang pertanian ini kebun buah sangat cocok, karena setelah makan ikan maka lebih sehat makanlah buah ya kan Bu ya. Tambahlah ini ternak sapi susu ya, biar lengkap 4 sehat 5 sempurna. Jadi di dalam bidang pertanian sini sistem tabula pot yang paling pas. Jadi seandainya pun ada pergeseran dalam hal benteng atau tambaknya gitu, bisa kita angkat dia sehingga pindah lagi. Namun tanaman buah yang paling produktif di sini saya lihat karena panasnya luar biasa dan air cukup adalah jambu madu deli hijau yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai komunitas varietas Indonesia. Itu saja dari bidang pertanian. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungan kami di sini DPP MIM. Permasalahan salah satu adalah masalah limbah yang tercemar yang ada di kolam perikanan Bandeng di sini. Kami dari DPP tetap memperjuangkan, tetap berkoordinasi dengan DPW, DPD yang ada di Kabupaten Banten agar selalu berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini lingkungan hidup, agar bisa disurati. Kalau tidak bisa mampan di lingkungan hidup kabupaten, silakan ke provinsi. Kalau provinsi tidak mampan, silakan DPP akan membuatkan langsung ke kementerian, sehingga semua
permasalahan di sini bisa teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Ya, sekarang kita berada di Desa Sawaluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Provinsi Banten. Di sini ada sebelah kanan saya Ketua DPW Banten, Bapak Angkus, dan teman-teman DPD. Juga ada para petani-petani tambak di sini. Ini adalah tambak bandeng, ya, tambak bandeng. Potensi yang luar biasa ada di tempat ini. Tetapi ada permasalahan yang harus kita selesaikan, yaitu ukuran dari bandeng yang dihasilkan di sini terkontaminasi oleh limbah yang masuk ke perairan di sini, ke tambak ini. Jadi yang biasanya bandeng itu berukuran 1 kilo itu bisa 2-3 ekor. Di sini para petani mengeluh hanya mendapatkan sampai 5 ekor per kilo, 5-7 ekor per kilo. Ini artinya mengurangi dari kualitas bandeng itu sendiri. Karena bandeng itu lebih bagus, lebih besar ukurannya untuk dikonsumsi. Ya, nah ini akan MIM akan hadir di sini untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan potensi-potensi yang lain juga seperti pariwisata dan pertanian pun bisa kita laksanakan di sini. Ya, sekarang kami berada di Desa Jambu Karya, Kabupaten Rajat, Kecamatan Rajat, Kabupaten Tangerang ya, Banten. Jadi di sini adalah lahan pepaya California. Kami melihat ada permasalahan yang dihadapi di sini, bahwa ada beberapa pohon atau pepaya ini yang mengalami tidak merata ya pertumbuhannya, daunnya menguning. Itu dikarenakan kurangnya air, ya, kurangnya air. Dan ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan untuk bisa membuat tanaman pepaya California ini dapat bertumbuh besar dan bagus, ya, dan berkualitas. Rumput-rumput dan sebagainya bisa kita buang dengan sistem tidak membunuh pohonnya, tapi hanya menyerang rumputnya saja. Jadi itulah yang kita gunakan sistem untuk tanaman pepaya California ini. Terima kasih. Di lahan yang cukup banyak potensi yang bisa kita kembangkan, seperti di sana sumber air luar biasa ya, melimpah. Dan ini di sini kita lihat pepaya California ini sangat terlihat sangat adaptif di sini ya, bagus. Hanya ini ada kekurangan teknologi sedikit, dan kita akan bimbing ini ya, saya rasa dengan teknologi nanti sebulan lagi berubah total semua. Jadi saya Kabid Pertanian MIM DPW berharap bisa membantu ya keluhan-keluhan yang ada di sini, sehingga mungkin nanti kita datang 6 bulan lagi kemari Bu ya, sudah memakan buah pepaya California terbaik ya di Indonesia ataupun di dunia. Terima kasih. Semua yang disapu tuh ke bawah semua, nggak ada yang ketinggalan gitu. Kayaknya kalau sama sapu plastik itu berarti anggapnya masih iya. Kalau orang kampung memakainya kayak begini semua. Iya, kalau sapu plastik kan dia mekar, terus yang disapu itu kadang-kadang suka nempel, karena dia kan mengandung plastik kan. Kalau ini enggak ini. Jadi ini dijual bentuk begini Pak? Iya, ntar dijahit dulu kayak gini. Oh, dijahit dulu. Nah, dirapiin dulu. Ini mah belum jadi. Oh, ini berapa dia dijual? Ya, jualnya murah, cuma 10.000. 10.000 ya. 10.000 juga kalau sehari laku Ya, 5 maka kalau 50.000. Iya. Belum Jadi ini kan ini yang Iya. Nah, ini Bapak ini lagi membuat apa ini Pak namanya nih? Namanya cepon kalau di sini Mas. Bakul kecil. Jadi bambunya dibuat tipis-tipis ya semuanya gini. Ini Ibu, ini buat apa Bu namanya Bu? Ini buat itu tuh yang jadinya tuh. Apa namanya itu Bu? Sair ya? Erek sair. Ini untuk bakul nasi Indonesia ya. Cepon namanya. Itu kalau goreng-gorengan taruh situ gitu. Buat sayuran nuci kangkung bayam.
di sama ini dintahnya kalau udah dicuci. Ini alat untuk membuat bambunya Ini tipis. alatnya. Ini, Buat dijus biar ininya masuk ke sini. betul. Ini perlu diperhatikan alat untuk menipiskan bambu ini juga. Ini kalau manual ini lama ya Bu ya. Iya. Dia bikin itunya Bu ya. Ah, Ini anyamannya. ini alatnya mungkin bisa diperhatikan karena banyak di desa ini hampir semua ya pengrajin di bidang ini. Oke, terima kasih. Gelondong kalau kita namanya gelondong. Dua batang. Mending dua batang. Bikin bilahnya itu yang Iya. Nah, ini kan Bu sama 1 lembar. kalau ada mesinnya ya. Kebutuhan lebih banyak cepat ya Bu ya. Iya. Terus itu besar kecilnya udah langsung ada gitu segitu Kan memang. kalau kita di sisi-sini jadi tuh udah dilepas. Diperhalus. Oh. Udah. Terus kalau alatnya kayak gimana? Ya pengennya sih langsung masuk gitu. Jadi Terpotong-potong gitu. Enggak, maksudnya udah kayak bentuk gini. Bu. Tinggal di blinder komputer saya kan Kan titik-titik tuh dihalusin. satu tuh ya Bu yang tadi. Iya, maksudnya kalau masuk ke alatnya itu dia langsung ukurannya segini. Iya, Bisa. bisa. sih. Ada setelannya. Setelannya. Bisa tipis kayak gini pengennya. Jadi, Pengennya. Nama alatnya apa Bang? hah? Nama alatnya itu apa ya? Ya nggak tahu. Ada di Jadi ini- Facebook. Jadi Oh, ya? ini ada apa namanya, bambu ini dikerjakan secara manual. Ya, jadi ditipiskan seperti ini dengan hanya menggunakan, sorry Bu, maaf, pisau ini aja. Iya. Yang mereka butuhkan adalah mesin untuk bisa supaya bambu-bambu ini bisa langsung masuk ke dalam mesin itu dan langsung terpotong sesuai dengan ukuran yang mereka inginkan gitu. Iya, tipis ya. Tipis jadinya pengennya gitu Bang. Supaya produksinya biar lebih Biar cepat. cepat ya. Di sini ada berapa kelompok ya Bu? Kayaknya sih hampir Hampir gitu ya. satu kampung. Tiap rumah Bu. Ya, sekarang kita berada di Desa Kampung Paju, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Ya, di sini ada ibu-ibu pengrajin anyaman bambu. Ya, bisa kita lihat hasil-hasil yang mereka buat. Tempat buat sayuran, cuci beras, ya seperti itu, tempat cuci beras. Dan ada kipas juga, ada sapu, ya Pak, tadi sapunya. Ya seperti itu ya. Ya, kerajinan-kerajinan ini seperti ini sapunya. Ini sapunya sebetulnya ini ringan ya, ringan. Keuntungannya itu ini lebih awet sebetulnya. Kenapa lebih awet? Sapu yang ada, yang sapu-sapu plastik itu biasanya kalau dipakai tuh dia melebar. Ya, yang di tengah itu tidak tersapu. Ya, kalau ini lama-lama dipakai justru dia ngumpul di sini. Hasil dari sapuan kita lebih maksimal gitu, lebih tersapu, lebih rata dibandingkan yang terbuat dari plastik. Dan ini ringan sekali, ini harganya murah. Berapa Bu? 10.000 ya. Silakan 1 piring 10.000.